البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Poliandri kemungkinan besar kan? Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita belum selesai ya pembahasan tentang dinding Ya'juj dan Ma'juj itu. Kemudian Rasulullah SAW membuat lingkaran dengan dua jari beliau, yaitu ibu jari dengan telunjuk. Menunjukkan apa? Lubangnya sudah terbentuk sedemikian. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya ini pertanda kerusakan yang berbahaya. Karena disebutkan dalam hadis yang lain yang sahih di Sahih Musnad itu, memang Ya'juj dan Ma'juj setiap hari mereka menggali dengan apa? Dengan cangkol-cangkol dan dengan beliung-beliung, kapak-kapak mereka itu. Sampai ketika terbentuk hampir tembus, tapi belum tembus, maka penjaga yang di situ mengatakan apa? Baliklah kalian, besok lanjutkan lagi. Kemudian mereka mengatakan, iya besok kita balik lagi. Ternyata mereka pada harinya balik lagi, mereka lihat itu sudah apa? Sudah tertutup lagi. Itu menunjukkan mereka memang kuat itu. Bahkan besi pun ditembus. Tapi alhamdulillah tidak sampai tembus. Kemudian Rasulullah menyebutkan seperti itu setiap hari, entah berapa ribu tahun itu terjadi. Kemudian sampai pada suatu hari ketika mereka mengatakan apa? Baliklah besok insya Allah kita akan balik lagi. Ketika mereka bilang insya Allah, ternyata besoknya memang lubang itu masih ada. Itu adalah diantara keberkahan insya Allah. Naudzubillah, untuk apa? Untuk orang yang membetilin. Nah itu yang Rasulullah mengatakan sekarang sudah terbentuk lubang itu. Itu mungkin ketika itu mereka sudah mengucapkan insya Allah. Berikutnya diusahakan memperbesar lagi, tapi alhamdulillah sampai sekarang tidak mampu mereka melebihi, yaitu untuk mereka keluar dari situ. Dengan izin Allah mereka Ya'juj Ma'juj itu menyebut insya Allah. Iya, mereka bilang insya Allah. Itu Allah kehendaki, sudah mendekati akhir zaman memang. Kenapa? Allah alam. Rasulullah nggak menyebutkan yang hari-hari berikutnya bagaimana. Sampai pada insya Allah tidak tahu. Iya. Kemudian faqultu, maka saya bertanya, yaitu Zainab binti Jahsy bertanya, ya Rasulullah, anahliku wa fina as-solihun, wahai Rasulullah, apakah kami akan binasa sementara di tengah-tengah kami ada orang soleh? Sementara ma'ruf bahwasanya orang-orang soleh itu menyebabkan apa? Menyebabkan bencana itu berkurang, menyebabkan Allah Ta'ala itu banyak memberikan pengampunan. Allah Ta'ala berfirman, wa ma kunna mu'adzibin wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah itu menyiksa mereka selama engkau wahai Rasulullah masih ada di antara mereka, dan tidaklah kami itu akan menyiksa mereka sementara di tengah-tengah mereka masih ada dalam keadaan mereka itu istighfar. Sementara namanya orang soleh, mereka banyak istighfar. Ini menunjukkan bahwasanya istighfar itu dan banyaknya orang yang istighfar itu akan menyebabkan apa? Selamatnya umat dari siksaan. Maka sekarang timbul iskal, timbul kerumitan, hairan dari Zainab. Apakah kita akan binasa sementara masih banyak orang soleh di kalangan kami? Ternyata Rasulullah bersabda, na'am idza kasural khabas. Iya, apabila kebusukan itu telah banyak. Apa maksudnya kebusukan itu telah banyak? Dijelaskan oleh para ulama, kejelekan itu kalau diingkari sehingga orang-orang malu berbuat kejelekan kecuali di dalam rumah-rumah, maka dia tidak akan membahayakan kecuali pemiliknya atau pelakunya sendiri. Tapi kalau tidak lagi diingkari, orang tidak malu-malu lagi untuk menampilkan kebatilan, seakan-akan kebatilan sudah tersebar. Kenapa? Karena orang-orang soleh tidak mau nahi mungkar, maka disinilah akan datang apa? Akan datang siksaan Allah. Maka walaupun banyak orang soleh, kalau kejahatan itu sudah merata, kenapa merata? Karena kemungkaran dibiarkan, maka ini akan mendatangkan siksaan untuk semuanya. Na'udzubillah. Baik, berarti kesimpulan dari hadis ini apa? Di antara faedahnya yang diinginkan Imam An-Nawawi adalah yaitu tentang pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar, mengajarkan dan memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran sesuai dengan kemampuan kita. Baik, kita masuk hadis yang berikutnya. Al-haditsus sabi', hadis yang ketujuh, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Siapa namanya Abu Sa'id? Sa'ad bin Malik bin Sinan. Baik, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, iyyakum wal julusa fit turuqat. Gimana i'rab iyyakum berarti ini? Kenapa dia mansub?
ada fi'il tersembunyi. Para ahli nahwu berselisih, tetapi yang mudahnya adalah apa? Ijtanibu. Jannibu anfusakum. Kemudian wal julusa ada fi'il tersembunyi, ijtanibu. Jannibu anfusakum wajtanibu al julusa fit turuqat. Jauhkan diri kalian dan jauhi duduk-duduk di jalan-jalan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan betul-betul diusahakan sejauh-jauhnya. Sampai apa? Menggunakan dua fi'il yang tersembunyi tadi. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, malana min majalisina buddun." Wahai Rasulullah, kami memang tidak mampu menghindar, harus duduk-duduk di jalan. Bukan maksudnya para sahabat yaitu tidak mau taat, tetapi rumah mereka adalah kecil-kecil dan mereka tidak punya pekarangan rumah. Begitu mereka keluar dari pintu sudah langsung berjumpa dengan jalan, karena para sahabat memang kebanyakannya adalah fuqara. Ini sebagaimana penjelasan para syurah. Bukan para sahabat mereka beralasan ini, alasan itu, bukan. Tapi memang darurah. Sementara apa? Jelas perlu adanya transaksi, perlu adanya musyawarah, dan boleh jadi masjid agak jauh dan seterusnya. Sementara kalau masuk rumah ternyata tidak cukup. Masuk rumah langsung apa? Jumpa dengan bilik-bilik. Seperti rumah Rasulullah. Sehingga ya sudah terpaksa apa? Kami duduk-duduknya dengan kawan adalah di jalan. Natahaddatsu fiha, kami terpaksa berbincang-bincang, kami bersembang di situ di jalan-jalan. Faqala Rasulullah SAW, fa idza abaitum illal majlis, kalau kalian tidak mau kecuali memang harus duduk di jalan, fa'atut tariqa haqqah, maka berikan kepada jalan itu hak dia. Masing-masing ada haknya. Qalu wa ma haqqut tariqa? Haqqut tariqi ya Rasulullah. Mereka bertanya, apa hak jalan wahai Rasulullah? Qal ghabdul basar, yaitu tundukkan pandangan matamu. Wa kaful adza, dan tahan dirimu dari mengganggu orang lain. Wa raddus salam, dan tebarkan dan jawablah salam. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, yaitu memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Muttafaqun alaih. Baik. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW itu memang betul-betul sebagai apa? Sebagai ayah bagi umat ini, mengajarkan kepada kebaikan dan menyelamatkan mereka dari faktor-faktor yang buruk. Termasuk masalahnya adalah apa? Duduk-duduk di jalan. Walaupun ini perkara yang sepertinya sederhana bagi manusia, tetapi ini juga harus ada adabnya. Adab yang sebenarnya adalah jangan kita duduk-duduk di jalan. Kenapa? Boleh jadi ini akan mengganggu orang yang ingin lewat, karena apa? Jalan menjadi sempit, apalagi sampai apa? Sampai nanti masuk ke masuk ke jalan, menyempitkan. Terutama ketika apa? Ketika sedang ada pekan, ada pasar malam, jelas kereta akan sulit untuk lewat dan seterusnya. Demonstrasi. Nah, itu juga. Demonstrasi juga, iya betul. Mengganggu orang yang lewat. Ya, alhamdulillah kalau cermin tidak pecah. Sering cermin jadi pecah juga. Nanti pulang-pulang kepala ada pinjol-pinjol sikit dan seterusnya. Dulu bahkan ada yang mereka mengelilingi sebagian akhwat kita, akhwat salafiyah, dikelilingi mau diganggu. Kasihan, kebetulan dia harus jalan, ternyata waktu itu mereka sedang demonstrasi. Nauzubillah. Tayyib, itu dari sisi para pengguna, mereka akan terganggu, akan tersempitkan. Terus kemudian dari sisi yang lain apa? Bahwasanya boleh jadi mereka ini nanti akan terkena bahaya sendiri, terutama kalau kuda itu sedang bergerak dengan cepat, atau onta itu sedang berlari, atau keledai sedang marah, sedang bengang. Nah, nanti orang di pinggir jalan akan terkena tendangannya, muskilah. Seperti dulu di Damat A'la ada kawan geram lihat, kan jarang lihat keledai di Indonesia. Nah, dia naik ke Damat A'la, ada keledai yang lucu, badannya kecil, kepalanya besar. Mau dipegang, kan terkenal keledai itu adalah makhluk bodoh, nggak apa dipegang. Ternyata kaki belakangnya langsung menghantam dia, hampir kena tengahnya. Dia terkejut, ternyata keledai seperti itu ya. Nah, makanya termasuk ini adalah untuk keselamatan orang yang duduk-duduk di pinggir jalan. Jangan sampai nanti ada kena efek samping. Itu zaman dulu. Bagaimana zaman sekarang? Boleh jadi ada Ferrari yang melanggar ini, melanggar itu, atau kereta melanggar ini, melanggar itu, atau pengendara jalan yang belum pandai naik kendaraan, belum pandai memandu, nanti dia akan ke kanan ke kiri, kita sendiri yang akan terkena bencana. Atau paling tidak barangkali kita akan pulang berangkatnya wajahnya putih, pulang wajahnya hitam.
kena asap-asap itu. Ya. Dan masalah-masalah yang lain yang boleh jadi ini akan terjadi di jalanan. Boleh jadi ada perampokan juga, nanti muskilah lagi. Tayyib. Makanya di sini menunjukkan apa itu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Bahwasanya menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Sementara secara umum kaum muslimin tidaklah mereka duduk di suatu tempat kecuali karena mereka ada keperluan. Ternyata Rasulullah melarang itu kalau di pinggir-pinggir jalan, di tepi-tepi jalan, di bahu-bahu yang boleh jadi berbahaya. Kalau nggak berbahaya nggak masalah. Lepak. Tempat yang agak lebar istilahnya. Kalau di sini istilahnya lepak. Lepak. Lepak tuh Pak, duduk-duduk. Duduk tepi jalan, lepak. Buang waktu di tepi jalan. Lepak. Tayyib. Tayyib. Dan juga ini masuk dalam kaidah apa? Satu, dzara'i al-muharramat, yaitu untuk menutup sarana-sarana keharaman. Kenapa? Boleh jadi nanti akan terjadi keharaman ketika orang duduk-duduk di tepi jalan atau mengganggu orang lain dan sebagainya. Tayyib. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami memang harus untuk duduk-duduk di situ. Malana min buddin, yaitu sama sekali kami tidak mampu menghindar karena keadaan kami yang susah dan sebagainya. Ternyata apa? Rasulullah SAW kemudian memberikan keringanan. Ini menunjukkan apa? Al-masyaqqah tajlibut taisir. Ketika ada kesulitan, maka dia akan mendatangkan kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya kemudahan itu akan menyertai kesulitan. Walaupun tidak sampai darurah, tidak sampai orangnya kalau tidak duduk jalan nanti dia akan mati, nanti dia akan jatuh sakit. Tapi masyaqqah akan menimbulkan apa? Kesulitan, kesukaran dan kesempitan di keperluan dia dan sebagainya. Maka manakala para sahabat punya udzur semacam ini, Rasulullah pun memberikan pembolehan. Ini masuk dalam kaidah apa? Al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Nujaim Al-Hanafi di dalam Al-Asbah wan Nadzair. Tayyib. Maka Rasulullah menyebutkan apa? Kalaupun kalian memang tidak mau kecuali memang harus seperti itu, maka syaratnya adalah berikan hak kepada jalan itu. Jadi jangan karena kita mendapatkan keringanan kemudian kita mengambil sepuas-puasnya, tidak seperti itu. Semuanya adalah apa? Ditentukan kadarnya. Tanpa mengganggu yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya walaupun seseorang itu memiliki suatu hak, tapi tidak boleh haknya itu melanggar hak orang lain. Harus ada batasannya. Nah, ini seandainya orang-orang paham hadis ini saja, ini cukup untuk mereka itu tidak mengganggu tangga. Barangkali mereka akan mengatakan, ini hak saya, ini telinga saya, ini rumah saya main musik sesuka saya. Memang itu hak engkau, rumah engkau, telinga engkau. Tapi kenapa musik itu sampai masuk ke tingkap rumah saya juga? Kenapa musiknya itu tidak hanya di rumahmu saja kalau itu hakmu? Tapi mereka tidak paham masalah ini. Hak itu dipenuhi kalau memang itu adalah hak. Dipenuhi tetapi ada batasnya. Sebagaimana engkau punya hak untuk mendengar, kami juga punya hak untuk istirahat. Untuk telinga kami tidak diganggu oleh suara bising-bising kalian itu, oleh Quran setan kalian itu, dan seterusnya. Demikian pula case yang lain, semuanya semacam itu. Tidak dengan alasan ini hak asasi kami, kemudian mengganggu yang lain. Ini tidak boleh. Baik, kemudian sahabat tanya, apa hak jalan wahai Rasulullah? Ini menunjukkan apa? Semangat para sahabat. Bukan hanya hak dirinya yang dipenuhi dan ingin dipenuhi, tapi juga apa hak yang harus kami tunaikan juga. Maka Rasulullah bersabda, ghaddul basar. Ini yang pertama, yaitu tundukkan mata. Kenapa? Yang namanya jalanan ini adalah madzannatu inkisyafil aurah. Bahwasanya jalanan itu tempat yang diduga kuat, disangka besar nanti akan ada aurat yang terbuka. Boleh jadi karena apa? Namanya naik kendaraan, ada wanita yang auratnya terbuka, atau barangkali ketika dia turun auratnya sebagiannya terbuka, atau membentuk tubuh dia, atau yang jalan memang itu adalah bukan muslimin, dari kalangan orang-orang kafir yang Cina atau Hindu atau yang mana saja yang mereka adalah memang merasa diri mereka tidak beda dengan kambing. Ya sudah, sama-sama kambing nggak punya baju, mereka pun nggak suka pakai baju yang besar-besar. Pengen hak asasi. Kata mereka, kami adalah naturalis, yaitu back to nature, katanya, kembali ke alam. Yaitu yaitu kami kembali ke nenek moyang kami, monyet. Nenek moyang mereka, bukan kita. Nenek moyang kita adalah Nabi Adam dan Hawa. Mereka milih yang itu, ya silahkan. Tapi itu mengganggu kami. Nenek moyang menurut Nabi. Ya. Itu untuk mereka, jalurnya lain. Baik.
Maka kalau keadaannya seperti itu dan kemungkinan besar pasti akan terjadi semacam itu, memang kita harus banyak-banyak menundukkan pandangan. Sebagian orang di Indonesia mengatakan, kami nunduk pun tetap nampak juga. Terlalu banyak perempuan yang di jalan-jalan, pamer kaki dan sebagainya. Memang itu dosa mereka. Maka mereka itu, kata Rasulullah SAW, la yajidna rihal jannah wa la yadkhulnaha. Mereka tidak akan mencium bau surga dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga. Wa inna riha la tujadu min masirati kada wa kada. Sementara bau surga itu tercium dari perjalanan 100 tahun atau 70 tahun. Tapi karena mereka berpakaian tetapi telanjang, maka mereka memang harus siap untuk apa? Tidak mencium bau surga. Dengan alasan hak asasi dan sebagainya. Dengan alasan kebebasan dan seterusnya. Na'udzubillah, merusak orang lain. Yang kedua adalah kaful adha, yaitu menahan diri jangan sampai mengganggu orang lain. Dan ini adalah sedekah yang paling sederhana. Sebagaimana hadis Abi Dzar, wahai Rasulullah, kalau saya tidak mampu sedekah apapun, Rasulullah mengatakan antakufa adzaka anin nas, yaitu engkau menahan gangguanmu dari orang-orang, jangan sampai engkau mengganggu orang lain. Ini juga bagian dari sedekah. Fatilka shadaqatuka ala nafsik, itu adalah sedekahmu untuk dirimu sendiri. Jangan mengganggu orang lain. Baik, kelanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam. Yang duduk di tepi jalan itu tidak jaga pandangan akan berbunyi, hai cantik. Buaya darat. Siu-siu lah. Banyak kesia-siaan akhirnya. Satu dosa melahirkan dosa berikutnya.